Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Khofifah, NIM 202410103001 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data. Tugas ini mengenai linked list yang merupakan suatu bagian dari struktur data yang terdiri dari urutan rekod data di mana setiap rekod memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari rekod selanjutnya dalam urutan. Nah, class node. Yang pertama, class node yang merupakan data yang disimpan. Dengan dev init merupakan konstruktor yang merupakan ada data dan save item, ada item juga. Selanjutnya ada kelas linked list yang merupakan metode untuk menyisipkan, menghapus, melintasi, dan mengurutkan daftar. Dengan dev init juga yang merupakan konstruktor self. Dan self start node ini merupakan nantinya itu juga akan disetel ke 0 menggunakan konstruktor karena daftar tertaut akan kosong pada saat pembuatan nantinya. Kemudian ada fungsi traverse list yang merupakan fungsi untuk mengecek apakah ada item atau tidak. Nah, jika self start node kosong, maka tidak ada item untuk mengulang. Kemudian akan mengeprint list has no element. Seperti itu. Kemudian else, jika tidak kosong, maka memiliki item. Jika elemen ini tidak kosong, maka memiliki item. Kemudian ada def insert at start yang merupakan fungsi untuk menyisipkan data, menyisipkan nilai atau item yang menambahkan item di awal. Item akan ditambahkan di awal. Kemudian juga ada fungsi insert at end yang merupakan fungsi untuk menambah nilai atau item di akhir, yaitu new node node data dengan jika if start node merupakan non ini ada, maka nantinya itu akan melakukan while perulangan. Dan selanjutnya ini ada def insert after item yang merupakan fungsi untuk menambahkan atau memasukkan item setelah item lain. Nah, pada fungsi insert after item ini menerima dua parameter, yaitu ada X dan ada data. Juga melakukan perulangan while and is not. Seperti itu, kemudian juga ada ini break. Baik, selanjutnya ke def insert before item, yaitu metode atau fungsi untuk menambahkan atau memasukkan item sebelum item lain. Nah, jika start node ini kosong, berarti tidak memiliki item atau elemen dan nantinya itu akan kembali dari fungsi dan memeriksa apakah elemen atau item tadi terdapat di dalam indeks pertama. Apakah elemen atau item tadi terdapat di indeks pertama dan terakhir. Dan jika bukan node dan item tadi tidak ditemukan pada indeks pertama, maka akan dilakukan variabel baru, maka perlu membuat variabel baru. Nantinya ini juga akan melakukan while loop yang kemudian dieksekusi hingga nref menjadi non. Jika perbandingan pengembalian nilai true, maka nantinya itu akan memutuskan pengulangan juga. Kemudian ada def insert at index yang merupakan metode untuk menambahkan atau memasukkan item pada indeks tertentu. Nah, pertama-tama kita memeriksa apakah indeks yang ini itu merupakan indeks yang pertama. Lalu kita tetapkan
start node ini nantinya itu masuk ke referensi new node. Dan kemudian setelah kita setel juga nilainya ke new node menjadi start node ini. Nah, kemudian juga kita menjalankan looping sampai perhitungan I menjadi lebih besar dari 1 sampai dengan indeks min 1. Nah, dari 1 menjadi indeks min 1, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian juga ada fungsi delete at start yang merupakan fungsi untuk menghapus item dari awal. Nah, jika start node ini merupakan kosong, berarti tidak memiliki elemen atau item untuk dihapus. Jika tidak, nanti akan menetapkan nilai start node nanti ke start node ref ini. Nah, kemudian juga ada def delete at end yang merupakan fungsi untuk menghapus item di akhir. Oke. Ada if start node is none sesuai tadi, dan kemudian ada def get count yang merupakan fungsi untuk menghitung jumlah total item. Nah, fungsi ini juga melintasi semua node dalam array. Dan nantinya itu juga akan menambah perhitungan menggunakan while looping, di mana di akhir perulangan nantinya itu juga menghitung yang isinya itu berupa jumlah item dalam perulangan. Kemudian juga ada def search item yang merupakan metode untuk mencari elemen dengan menghitung. Jika nilainya ini ditemukan, kemudian kita bisa mencetak bahwa nilainya itu ditemukan dan dapat dihentikan pengulangannya tadi. Jika tidak, maka semua node itu akan dilintasi. Cukup kita mencetak bahwa item itu tidak ditemukan. Kemudian def delete elemen bind value yang merupakan fungsi untuk menghapus item berdasarkan nilai. Nah, setelah item yang dihapus nanti ditemukan, maka node sebelum item ini nanti akan diatur ke node yang ada setelah item dihapus. Kemudian memeriksa apakah item yang dihapus itu terletak di awal. Jika item ditemukan di awal, maka akan menghapus dari node pertama ke referensi node selanjutnya, atau ya node pertama ke node pertama juga. Dan jika item tidak ditemukan pada indeks pertama, kemudian melakukan iterasi melalui daftar tertaut tadi, maka akan memeriksa apakah nilai node yang di iterasi tadi sama dengan nilai yang akan dihapus. Kemudian jika perbandingan mengembalikan nilai true, maka referensi dari node sebelumnya itu ke node yang ada setelah node yang sedang dihapus. Selanjutnya itu ada nih metode def jumlah, ada def reference, def urutan, def akhiran, nah ini def akhiran ini nanti itu kita meletakkan link list 1 ke link list 2, nanti itu akan digabungkan. Link list 1 dan link list 2 akan digabungkan. Dan yang terakhir ini ada def combine. Nah, dari fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi merupakan fungsi dalam pengerjaan tugas dari struktur data ini. Yaitu soal yang pertama atau tugas yang pertama yaitu buatlah metode untuk mencari banyaknya sebuah anggota linked list. Nah, kita mencari banyaknya anggota. Di sini list pertama saya masukkan 5, 4, dan 9. Kemudian ini juga ada data atau nanti ini akan menampung ya, membuat list yang nanti bisa juga bisa dijalankan.
Nah, kemudian dari anggota tadi itu juga kita mencari jumlah keseluruhan data. Langsung saja kita run. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk anggota list yang pertama ada 549 dan ini untuk jumlah keseluruhan datanya ada 3 angka, yaitu ini ada 9, 5, dan 4. Jadi jumlah keseluruhannya data ada 3. Begitu juga dengan list yang kedua. List kedua itu ada angka 19, 30, dan 25. Yaitu jumlah keseluruhannya juga 3 angka. Selanjutnya soal nomor 2. Buatlah metode untuk menghitung jumlah sum semuanya bilangan di sebuah linked list. Pada soal nomor 2, kita menjumlahkan total dari list keseluruhan dari list pertama dan list kedua. Nah, seperti ini. Untuk list yang pertama keseluruhannya 18. Ini 18 ini didapatkan dari ini. 9 ditambah 5 ditambah 4. Begitu juga dengan list yang kedua, juga seperti itu. Dengan jumlah totalnya itu 74. Lanjut ke soal ketiga. Soal yang ketiga, membuat metode untuk menyambungkan dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Penggunaan bisa menentukan susunan apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2 ke linked list 1. Untuk nomor 3. Nah, di sini saya akan menggabungkan linked list 1 dan linked list 2, yaitu linked list 1 tadi kan ada 5, 4, dan 9. Dan linked list 2 ada 19, 30, dan 25. Di sini saya akan menampung ini data combine dan transfer list ini. Nah, seperti ini untuk nomor 3-nya. Jadi nanti kan gabungkan ya. Nah, nih penggabungan ini tuh. Nomor 1. Nah, ini kan 9. Ini tuh digabung menjadi nomor 3. Digabungkan dari list yang pertama ke list yang kedua. Ya, seperti itulah. Digabung antara list 1 dan list 2. Lanjut. Buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data yang ada di linked list dapat dalam kondisi berurut. Nomor 4. Nih. Kita mengurutkan. Ini ada saya menampung insert out ini, saya masukkan juga dengan anggota listnya 30 seperti ini. Langsung saja. Nah, ini kan sebelum diurutkan, ini sangat angkanya sangat random banget ya. Kemudian ini sesudah diurutkan, angkanya jadi urut mulai dari terkecil ke terbesar. Lanjut ke soal nomor 5. Buatlah metode untuk membalikkan arah semua pointer ke linked list. Nah, kita membalikkan. Sama halnya dengan nomor 4, kita cuma membalikkan ya. Seperti ini. Nah, ya nomor 5. Kita cuma membalikkan. Dari kalau nomor 4 ini diurutkan dari terkecil ke terbesar, nomor 5 ini dari terbesar ke terkecil. Nah, ini kan kita mengurutkan dari ini kan angkanya masih juga random ya. Ini kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil.
Mungkin untuk penjelasan dari saya seperti itu. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.